Halo teman-teman, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mariania Sintatuto, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang dari program studi manajemen. Baik, di video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang pendapatan nasional. Jadi di sini kita akan mengetahui yang pertama dari pengertian pendapatan nasional itu sendiri. Pendapatan nasional itu merupakan pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Kemudian kita akan mengetahui definisi dari pendapatan nasional itu sendiri menurut beberapa ahli. Di sini saya mengambil 3 ahli, yaitu yang pertama menurut Arthur Cecil. Jadi menurut ahli ini, dia mengatakan bahwa pendapatan nasional itu merupakan pendapatan objektif masyarakat di suatu negara, termasuk juga pendapatan luar negeri yang bisa diukur dalam bentuk tunai. Kemudian ahli yang kedua yaitu Irving Fisher. Itu dia mengatakan bahwa sebuah pendapatan itu merupakan pendapatan yang dikonsumsi langsung pada tahun yang sama. Kemudian ahli yang terakhir itu menurut Alfred. Di sini Alfred mengatakan bahwa pendapatan nasional itu merupakan pekerjaan dan modal yang dilakukan suatu negara untuk memproses sumber daya alam dengan tujuan memperoleh hasil bersih dalam bentuk material dan non-material. Yang kedua, kita akan masuk pada konsep dari pendapatan nasional. Jadi di sini konsep dari pendapatan nasional itu ada 6. Yang pertama, GDP atau Gross Domestic Product. Yang kedua, GNP atau Gross National Product. Yang ketiga itu NNP atau Net National Product. Yang keempat itu NNI atau Net National Income. Yang kelima PI atau Personal Income, dan yang terakhir adalah DI yaitu Disposable Income. Yang pertama kita akan mengetahui pengertian serta rumus dari GDP. Jadi GDP itu menghitung atau dia menghitung produksi barang yang ada dan jasa dari semua warga negara yang ada di dalam negeri. Rumus dari GDP itu sendiri yaitu GDP sama dengan produk warga negara di dalam negeri, kemudian dijumlahkan dengan produk warga negara asing di dalam negeri. Jadi, semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri, baik oleh warga negara itu sendiri ataupun warga negara yang di luar, itu termasuk di dalam GDP. Yang kedua itu GNP. GNP itu menghitung produk, barang, dan jasa semua warga di suatu negara dimanapun mereka berada. Jadi rumusnya adalah GNP sama dengan produk warga negara di dalam negeri dijumlahkan dengan produk warga negara di luar negeri. Atau jika diketahui GDP-nya, maka rumusnya menjadi GNP sama dengan GDP dikurangi dengan produk warga negara asing di dalam negeri, kemudian dijumlahkan dengan produk warga negara di luar negeri. Yang berikutnya adalah NNP. NNP atau Net National Product itu menghitung adanya penyusutan. Jadi rumusnya itu GNP dikurangi dengan penyusutan. NNP itu konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh, karena tujuannya itu adalah mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Kemudian yang berikut ada NNI. Di sini konsep ini menghitung tentang komponen pendapatan yang tidak mencerminkan balas jasa atau faktor produksi. Jadi rumusnya yaitu Net National Income atau NNI sama dengan NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung, kemudian dijumlahkan dengan subsidi. Pajak tidak langsung itu harus dikurangkan karena tidak mencerminkan balas jasa atau faktor produksi.
dan juga uang pajak yang diterima oleh penjual atau produsen bersama harga pasar barang yang dijualnya. Tetapi uang pajak itu wajib diserahkan kepada pemerintah. Sementara itu subsidi harus ditambahkan karena harga tertentu dibuat lebih murah daripada biaya produksi yang sesungguhnya. Yang berikut ada personal income atau PI. Itu konsep pendapatan nasional yang menghitung tentang hak individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi. Rumus dari personal income ini sendiri adalah PI sama dengan NNI tambah dengan transfer, kemudian dikurangi dengan laba ditahan, dikurangi lagi dengan pajak perseroan, iuran asuransi, dan juga iuran dana sosial. Jadi PI ini menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, termasuk penghasilan dan sunan risol yang akan dilakuin bersama-sama dengan seluruh masyarakat dalam negara itu sendiri. Kemudian ada DI atau disposable income, itu pendapatan nasional yang menghitung tentang perbelanjaan. Jadi di sini perbelanjaan itu dimanfaatkan untuk membeli barang atau jasa serta dimanfaatkan untuk investasi juga. Rumusnya itu yaitu DI sama dengan PI dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya itu pajak pendapatan. Kemudian yang berikutnya akan mengetahui manfaat dari pendapatan nasional itu sendiri. Jadi di sini ada 6 manfaat yang pertama, yaitu yang pertama kita dapat mengetahui perkembangan suatu negara terutama dari faktor ekonomi. Yang kedua, mengetahui tingkat kemakmuran dari suatu negara tersendiri. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang keempat, mengukur perubahan perekonomian di suatu negara secara berkala. Yang kelima, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Kemudian yang keenam adalah sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara juga. Dari 6 manfaat pendapatan nasional itu, manfaat yang lainnya itu adalah yang pertama, mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Dalam manfaat ini, pendapatan nasional dalam jangka waktu tertentu berguna untuk pemerintah membandingkan hasilnya dengan periode yang sebelumnya. Oleh karena itu, manfaat pendapatan nasional adalah mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Adanya data tersebut dari waktu ke waktu membuat pemerintah menilai dan menganalisis peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah bisa melakukan evaluasi dan perbaikan. Kemudian yang kedua itu bisa mengetahui struktur ekonomi dari suatu negara itu. Jadi pendapatan nasional itu akan menunjukkan data pemasukan negara terbesar dan terkecil pada suatu sektor. Dengan data tersebut, maka manfaat pendapatan nasional itu bisa mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Industri dengan penghasilan terbesar akan dimaksimalkan ke depannya oleh pemerintah, sedangkan industri berpendapatan terkecil akan dilakukan perbaikan agar hasilnya meningkat. Manfaat yang ketiga itu bisa mengukur kontribusi sektor ekonomi ke perekonomian. Setiap sektor ekonomi memiliki tingkat perekonomian berbeda-beda di suatu wilayah. Manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengatur kontribusi sektor ekonomi ke perekonomian. Hasil dari data masing-masing sektor dipergunakan sebagai pembanding kemajuan ekonomi antar daerah dan negara. Perbandingan tersebut membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan tepat. Yang keempat itu bisa menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena pemerintah memperoleh informasi terkait penghasil rata-rata, standar dan kualitas hidup masyarakat, di mana hal tersebut mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir adalah sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah. Manfaat pendapatan nasional adalah sebagai pengambil keputusan pemerintah dalam menetapkan suatu aturan atau kebijakan. Jadi pemerintah menerbitkannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Adanya data pendapatan nasional ini membantu pemerintah atau negara dalam mempertimbangkan suatu kebijakan. Materi yang berikutnya adalah kita akan mengetahui mengenai faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Di sini ada 3 faktor, yaitu yang pertama konsumsi, kemudian yang kedua itu ada investasi dan tabungan, dan yang ketiga ada permintaan dan penawaran. Yang pertama, kita akan mengetahui faktor konsumsi. Faktor utama dalam mempengaruhi pendapatan nasional itu merupakan konsumsi. Konsumsi ini meliputi seluruh pengeluaran negara dalam rangka mendapatkan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Tingkat konsumsi ini mempengaruhi pendapatan nasional. Semakin tinggi konsumsi negara, maka pendapatan akan semakin menurun dan juga sebaliknya. Kemudian yang kedua itu faktor investasi dan tabungan. Aktivitas investasi dan tabungan sangat penting sebab berkaitan dengan saving negara. Faktor investasi dan tabungan ini dapat menghasilkan keuntungan di masa depan sehingga mampu meningkatkan pendapatan nasional. Kemudian faktor yang terakhir itu adalah permintaan dan penawaran. Faktor yang terakhir ini berhubungan erat dengan tingkat permintaan dan penawaran barang-barang berdasarkan tingkat harga. Jadi perubahan pada faktor berikut akan menyebabkan tingkat ekonomi seperti harga, pengangguran, dan pendapatan masyarakat itu ikut berubah. Di dalam pendapatan nasional itu ada juga metode perhitungannya. Jadi metode perhitungannya itu ada 3 juga. Yang pertama pendekatan pendapatan, yang kedua itu pendekatan produksi, dan yang ketiga pendekatan pengeluaran. Di dalam pendekatan pendapatan, negara melakukan penjumlahan seluruh pendapat rumah tangga konsumsi mulai dari gaji, sewa bunga, hingga laba sebagai hasil faktor-faktor produksi dan di perusahaan. Metode ini merupakan metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi, jika suatu negara menerapkannya, maka bisa digunakan rumus pendapatan nasional, yaitu dengan rumus pendapatan nasional sama dengan W atau salary ditambah I atau interest dan ditambah rent, kemudian dijumlahkan dengan profit atau keuntungan. Yang kedua adalah pendekatan produksi. Ketika negara hanya menjumlahkan hasil produksi di bidang industri, jasa, niaga, ekstraktif, dan agraris, maka penggunaan metode perhitungan pendapatan nasional adalah pendekatan produksi. Barang yang masuk dalam tahap perhitungan barang jadi, bukan mentah atau setengah jadi. Rumus dari pendekatan produksi ini adalah besaran output dikurangi dengan besaran input. Yang ketiga itu ada pendekatan pengeluaran. Jadi di dalam metode pendekatan pengeluaran ini, proses penjumlahannya melibatkan seluruh pengeluaran dari 4 pelaku ekonomi, antara lain konsumsi rumah tangga, investasi, pemerintah, dan ekspor-impor. Rumusnya itu adalah C tambah I atau investment ditambah G dan juga ditambah dengan ekspor dikurangi dengan impor. Teman-teman, sekian penyampaian materi saya mengenai pendapatan nasional. Semoga video yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton.